Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kalian lihat, di belakang sini terdapat papan tulis yang sudah ada 4 buah kolom yang menjelaskan mengenai fitur-fitur dari amplifier. Jadi, para umat audio itu seperti biasa. Kalau mau pasang audio itu, kalau mau pakai powernya itu biasanya pakai 2. Yang satu itu monoblock, yang satu itu power 4 channel. Kenapa maksud kita mau menjelaskan ini? Karena di power itu, baik 4 channel sama power monoblock, dia itu terdapat parameter, susunan parameter yang harus kalian itu atur supaya dia itu bisa bekerja dengan baik dengan DSP. Sekarang saya mau mencoba menjelaskan keempat fitur yang paling sering ditemukan nih, terutama untuk amplifier monoblock. Jadi, para umat, biar nggak bingung, cara nyeting amplifier kalau kita pakai DSP itu seperti apa sih? Yuk kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai masalah gain. Penjabaran dari gain sendiri, kalau menurut kami di Poison, gain itu merupakan pengaturan untuk menyeimbangkan voltase input ke amplifier. Di bagian ini biasanya kita itu sering pakai fitur itu tuh supaya kita bisa menguatkan tenaganya. Secara prinsip itu betul, tapi bagaimana cara kita mengatur posisi gain itu relatif. Harus di-matching dengan output dari head unit yang kita gunakan. Ini ada satu tips nih, yang kalian harus perhatikan kalau kalian tuh menggunakan secara simultan power 4 channel dan juga monoblock. Yaitu, kadang-kadang kita itu maunya, mau volume 10 tapi suaranya udah bagus. Artinya, kadang-kadang kita itu menuntut supaya kita itu sudah mendapatkan suara yang kuat di volume yang rendah. Jadi kita memutar gain itu gila-gilaan. Itu jangan. Yang terjadi apa? Di 4 channel gainnya itu misalnya posisinya udah di jam 3 nih, sudah hampir mentok dia. Terus subwoofer itu ngejarnya ngos-ngosan. Subwoofer itu udah dibikin full, tapi suara bassnya nggak keluar. Kenapa nih? Karena nyeting amplifier 4 channelnya kegedean. Coba perhatiin. Turunkan si 4 channel gainnya itu ke posisi jam 9. Naikkan gain yang punya si monoblock itu pelan-pelan. Sampai bassnya seimbang antara 4 channel sama monoblock. Kalian itu pernah lihat? Kalau di head unit itu ada tulisan high output 4 volt atau 5 volt dan seterusnya. Itu adalah output dari RCA out dari si tape tersebut. Di sini kita harus menggunakan informasi itu untuk melakukan matching gain. Jadi di sini nih, kalian harus perhatikan kalau tape itu punya angka 0 sampai 50, artinya kalau dia misalnya itu max outputnya 4 volt, jadi dia itu pas di volume 50-nya itu adalah 4 volt. Tapi itu pasti clipping. Karena semua produk itu kalau dijalankan secara maksimum pasti ada clippingnya. Bagaimana nih caranya? Kalau di ampli itu kan biasanya level input tuh diwakilkan oleh voltase. Waktu minimum tulisannya itu lebih gede biasanya. Di sini kita anggaplah 5 volt. Lalu pada maksimumnya itu udah paling rendah. Biasanya 0,2 volt. Jadi kita harus tahu sebelum clipping si head unit itu mengeluarkan sinyal melalui RCA-nya itu berapa volt. Kalau 3,7 volt misalnya, ini kita putar ke 3,7 volt. Jadi matching dengan yang dikeluarkan oleh head unit, yang diterima oleh si ampli. Kalau kita tidak matching, misalnya over gitu, waktu volumenya tinggi, udah gitu gainnya diputar max, yang terjadi adalah dia clipping. Sinyal itu terpotong pada batas maksimumnya. Yang terjadi itu adalah distorsi. Jadi ibarat kata begini nih, kalau kalian itu loncat nih di ruangan, tapi atapnya tinggi, nggak kepentok-pentok. Tapi kalau kalian itu rendahkan atapnya, jeduk-jeduk. Itu tuh yang terjadi tuh kalau clipping, itu namanya distorsi yang kalian dengar. Jadi bagaimana caranya para umat audio yang sudah menggunakan DSP menyetel gain pada power amplifier? Rata-rata amplifier yang pada umumnya itu di atas jam 12 itu suka terdengar noise. Nah itu yang tidak boleh kita timbulkan dari gain. Cuman bahayanya kalau kita menurunkan terlalu jauh, biasanya powernya nggak ada tenaga. Jadi keseimbangan yang kita cari itu adalah perbandingan tenaga dengan gain yang ada di DSP biar bisa menjalankan sinyalnya dengan bagus. Ini adalah namanya itu disebut gain adjusting. Beda dengan gain matching ya. Kita adjust sama kita matching. Kalau matching itu kita butuh pakai alat. Kalau adjust kita pakai telinga aja. Masuk ke dalam bagian kedua, yaitu mengenai crossover. Fitur yang paling banyak disalahgunakan oleh para umat audio. Karena yang terjadi itu kalau udah pakai DSP biasanya
crossover yang di DSP dipakai, di sini juga dipakai di titik yang sama. Artinya terjadi double crossover. Ini bisa mengakibatkan apa yang terjadi itu namanya null phase. Jadi dia itu bahkan sebelum reproduksi suara, sinyalnya itu udah saling cancel. Sesuai dengan desain box dan juga spesifikasi dari subwoofer, di situ kita bisa menentukan titik dari crossover optimal milik si subwoofer yang kita gunakan. Kita di sini akan melakukan simulasi. Jadi kita bisa tentukan di mana titik potongnya, kita bisa menentukannya lewat potensionya. Jadi yang paling bawahnya itu buat monoblock 531W ini nih, bawahnya itu 35 Hz, tingginya itu 150 Hz. Kita bisa set di antaranya. Yang bagian atasnya tidak akan diproduksi karena ini LPF, bukan HPF. Lalu, bagaimana kita bisa menentukan dengan tepat di posisi mana potensio itu harus diletakkan untuk frekuensi yang saya mau? Gampang nih, kita ambil aja titik tengahnya nih. Dari 35 sama 150. Hasilnya adalah 57,5. Jadi dengan menggunakan incremental negatif atau positif, kita bisa menentukan yang mana nih posisinya. Mau untuk 40, tinggal terus ini, tinggal hitung-hitungan aja. Cukup mudah. Di sini kita itu biasanya yang paling sering disalahgunakan itu adalah crossover yang terdapat pada monoblock. Jadi kita berkonsentrasi untuk melakukan simulasi untuk power monoblock aja. Tapi di 4 channel juga aplikasi ini juga berlaku. Lalu bagaimana cara kita melakukan pemotongan jika kita menggunakan DSP? Kalau kita menggunakan DSP gampang. Di DSP itu kan kita bisa menentukan secara software kan dari berapa sampai berapa rentangnya. Dipentokin aja yang di monoblock di 150. Kita mengatur di DSP-nya itu di bawahnya itu. Jadinya kalau kita mengatur di bawahnya kan tidak terganggu. Crossover-nya itu tidak akan saling berhubungan karena kan di bawahnya ini. Jadi kita bisa menentukan titik frekuensi di antara keduanya. Frekuensi tingginya tidak akan diproduksi jika LPF itu diaktifkan. Fungsi dari crossover yang bisa digunakan pada power untuk subwoofer itu monoblock seperti ini misalnya nih. Di situ kita bisa menentukan titik potong frekuensi yang spesifik bisa kita gunakan untuk karakter musik yang kita mau. Sekarang kita akan melanjutkan ke dalam fitur subsonic filter. Subsonic, banyak nih yang menanyakan subsonic itu sebetulnya sama nggak sih dengan high pass filter? Secara esensi keduanya bisa dibilang mirip. Bedanya, subsonic itu hanya aktif jika kita mengaktifkan LPF. Begitu switch LPF kita aktifkan, subsonic langsung menyala. Kalau kita taruh di full, ini harusnya tidak menyala. Itu desain yang benar kalau si amplinya seperti itu. Kemudian dengan subsonic, kita bisa melakukan apa? Nah, subsonic ini dilakukan supaya kita itu menghilangkan residual. Artinya, kalau memang subwoofernya itu boxnya atau subwoofernya sendiri itu boxnya misalnya kekecilan, dia tidak mampu mereproduksi suara yang rendah, kita bisa hilangkan tuh dengan menggunakan subsonic filter. 25-nya nggak mau direproduksi. Oke, yang paling gampang sampelnya itu adalah VX 8.2A. Dia built-in power kotak kecil, cuma di situ ada ada subsonic filternya. Kalau kita nih misalnya menggunakan VX 8.2A, di sini kan tidak ada subsonic filter. Kita bisa menciptakan subsonic filternya itu dengan menggunakan DSP. Itu bisa dibantas buat subwoofernya. Jadi kita itu menghilangkan apa yang tidak bisa dia reproduksi. Kalau sistem kita itu tidak mampu mereproduksi suara bass sampai rendah banget, ya dipotong di situnya, biar dia itu kerjanya lebih efisien. Artinya di sini kita bisa menggunakan subsonic untuk menciptakan efisiensi subwoofer yang lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, bermanfaat untuk desain box kecil. Jadi buat kalian itu yang merasa tempat itu adalah masalah dan mau box kecil, manfaatkan subsonic. Sebelumnya nih, mohon maaf bajunya basah karena kami saking semangatnya menjelaskan pada kalian ilmu, jadinya kita minum sampai tumpah-tumpah. Jadi mohon maaf kalau ini terlihat agak sedikit mengganggu. Tapi tetap kita mau menjelaskan kepada kalian semua itu fitur yang terakhir nih, bass boost. Ini fitur biasanya suka dipakai buat yang badung. Kalau ngerasa tenaganya kurang, yang di boost itu diputer sampai suara bassnya itu nggak karuan. Mohon dimengerti,
Bass boost itu dia bertindak seperti EQ untuk menciptakan linearitas. Artinya, desain suara itu terkadang untuk subwoofer, dia itu ada titik yang harus perlu ditingkatkan. Jadi ini adalah seperti EQ dadakan gitu loh. Kalau kalian itu merasa bassnya itu pada satu lagu itu tiba-tiba bagus, tapi di lagu yang lain lemes gitu loh. Jadi ada bagian yang nggak nyambung. Ini gunanya bass boost untuk normalisasi, bukan buat meningkatkan suara bass gila-gilaan. Kalau powernya nggak jebol sih udah lumayan itu sebetulnya. Kembali ke papan tulis. Di sini ini adalah contoh sinyal normal. Anggaplah ini adalah bandpass buat subwoofer yang sudah di subsonic dan di LPF misalnya 80. Oke. Lalu kita itu bisa melihat karakter musiknya tuh kayaknya ada yang nggak nyambung nih. Lalu kita bisa mendengarkan di musik yang sudah kita coba apakah si subwoofer itu suaranya nyambung dengan si mid bass. Kalau ternyata di bagian tertentu itu bassnya ada yang kurang kuat dan terkesan tidak nyambung, kita bisa manfaatkan bass boost untuk menciptakan titik peningkatan di rentang frekuensi yang memang sudah diatur atau bisa di-setel pada amplifier monobloknya. Artinya, kita bisa menciptakan bass yang lebih linear dengan menggunakan fitur ini. Tapi patut diperhatikan nih, desain amplifier modern yang kita sekarang dapatkan. Kan biasanya kalau kita pasang monoblok itu kan suka dapat potensio tuh, puter-puter. Bisa di sini ada remote controller. Sekarang itu, amplifier itu kebanyakan, fitur itu digunakan untuk meningkatkan gain. Mestinya zaman dulu itu, merek-merek power lama itu, yang ditingkatkan waktu kita memutar potensio itu adalah boost. Itu desain yang betul sebetulnya. Bukan gainnya, gain itu harus selalu statis. Suka kacau sekarang yang bikin amplifier nih. Dan akhirnya para umat audio, saran kami yang terakhir untuk para umat mengenai parameter yang harus diatur itu adalah sebisa mungkin kalau sudah menggunakan DSP, fitur-fitur seperti crossover, subsonic, bass boost itu dimatikan. Kecuali gain tadi, karena kita kan matching. Jadi para umat audio, sekian aja penjelasan kita mengenai fitur-fitur ampli untuk 4 channel dan monoblok. Terutama untuk monobloknya nih, jangan sampai para umat itu salah setel lagi kalau yang sudah pakai DSP. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya, kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komen. Lalu, biar kami tambah semangat, berikan kami subscribe, supaya kalian itu tetap bisa menyaksikan video-video berkualitas dari Poison Channel. Salam dari Poison. Jangan lupa follow IG-nya Poison. Ini dia link IG-nya, dan kalian tentunya, tempat itu kalian bisa mengklaim hadiah yang nanti akan kita bagikan lebih banyak lagi. Terima kasih.